warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya CPNS peserta Latsar CPNS Kabupaten Papua Barat yang bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan mind mapping dari akuntabilitas. Sebelumnya, akuntabilitas itu pengertiannya adalah kewajiban seseorang memenuhi tanggung jawabnya untuk supaya terjaminnya nilai-nilai publik. Nah, untuk mencapai itu semua harus memahami ada 4 pemahaman. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas. Yang pertama adalah akun publik, aspek-aspeknya dan tingkatannya. Akun publiknya yaitu fungsinya sebagai kontrol demokrasi dan efisiensi, efektivitas dan pencegahan korupsi. Jenisnya vertikal dan horizontal. Aspek-aspeknya hubungan berorientasi pada hasil, memerlukan konsekuensi dan memperbaiki kinerja. Tingkatannya itu seperti piramida dari stakeholder sampai personal ya, paling rendah. Kemudian untuk menjadi PNS yang akuntabel, kita harus memahami bahwasanya perilaku PNS itu harus sesuai kode etik terkait transparansi, tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab dan konflik kepentingan. Prinsip profesi ASN itu ada nilai dasar, kode etik, perilaku, komitmen dan tanggung jawab, jaminan, dan profesional jabatan. Asas penyelenggaraannya ada profesionalitas, proporsional, dan keterpaduan, delegasi, sampai kesejahteraan. Berikutnya, akuntabilitas dalam konteks yaitu adalah transparansi akses informasi, praktek curang, penggunaan sumber daya milik negara, sampai konflik kepentingan. Dan yang terakhir adalah mekanisme akuntabilitas, yaitu yang pertama dimensinya adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum sampai akuntabilitas kebijakan. Kemudian alat-alat akuntabilitas adalah perencanaan, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Yang terakhir adalah lingkungan kinerja, yaitu adalah kepemimpinan, integritas, kepercayaan, sampai konsistensi. Ada 8 lingkungan kerja dalam mekanisme akuntabilitas. Baik, itu adalah penjelasan mengenai akuntabilitas. Kemudian untuk nasionalisme, seseorang ASN harus mempunyai nilai rasa nasionalisme, yaitu nilai cinta terhadap tanah air ya. Nah, nasionalisme itu sendiri adalah manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita pendorong bagi suatu bangsa. Nah, hal-hal yang mendorong munculnya nasionalisme adalah campur tangan bangsa lain, adanya keinginan tekad bersama, bertempat tinggal dalam suatu wilayah, adanya keikatan rasa senasib dan seperjuangan. Kemudian tujuannya dari memahami nasionalisme ini adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman kepedulian dan komitmen seorang ASN. Bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian dalam nasionalisme kita harus juga memahami aspek-aspek wawasan kebangsaan ya. Ya, dari sosbud, politik, ekonomi, dan hankam. Kemudian harus memahami nilai-nilai wawasan kebangsaan. Dan yang terakhir adalah penerapan nilai-nilai nasionalisme berdasarkan 5 nilai Pancasila ya, sila Pancasila, yaitu sila yang 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima, sampai nilai-nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itu penjelasan mengenai nasionalisme. Sekian penjelasan pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.